Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di channel Aris Official. Insya Allah untuk hari ini dan kedepannya, insya Allah Bapak akan membahas mengenai mata pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya bagi tingkat sekolah dasar. Nah, hari ini Bapak akan membahas mata pelajaran PAI khusus untuk kelas 5 dengan materi Asmaul Husna. Baik, mari kita mengenal Asmaul Husna. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenal orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu, kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu Asma dan Al-Husna. Asma artinya nama-nama dan Al-Husna artinya yang baik. Jadi, Asmaul Husna yaitu nama-nama yang baik, yang indah, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna berjumlah 99. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah sebanyak 99 dan disebut Asmaul Husna. Nah, dalil Al-Quran yang menerangkan tentang Asmaul Husna yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, anak-anakku sekalian, apabila kita hendak berdoa, sebaiknya sebelum berdoa kita harus mendahulukan Asmaul Husna. Sebagai contoh, kita ingin diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Kita memohon kepada Allah dengan menyebut Ya Alim terlebih dahulu. Kemudian baru kita berdoa sesuai keinginan. Anak-anakku sekalian, adapun di kelas 5 ini Asmaul Husna yang akan kita bahas hanya 4 saja. Yang pertama, Al-Mumit artinya maha mematikan. Yang kedua, Al-Hayyu artinya maha hidup. Yang ketiga, Al-Qayyum artinya maha berdiri. Yang keempat, Al-Ahad artinya maha esa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap yang bernyawa pasti mati, pasti meninggal. Manusia, hewan, tumbuhan, semuanya akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin selamat, apa yang seharusnya kita laksanakan selama di dunia? Yaitu kita harus rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian jauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.
misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain, dan sebagainya. Yang kedua, Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Al-Hayyu, Allah yang maha hidup, mengandung arti bahwa yang memberi hidup dan rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup dan kehidupan, tugas manusia hanyalah memelihara kehidupan dan mencari rizki yang sudah disediakan oleh Allah. Seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri atau mandiri. Mengandung arti bahwa Allah berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dulu ada pepatah yang mengatakan berdiri di atas kaki sendiri. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu, misalnya merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu Al-Ahad, artinya yang Maha Esa, yang Maha Tunggal atau yang Esa, yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lain. Sifat ini memberikan pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR pun harus sendiri. Menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah. Nah, anak-anakku kelas 5 sekalian, mungkin itu saja yang bisa dapat Bapak sampaikan dalam materi ini tentang Asmaul Husna. Di video selanjutnya Bapak akan membahas bagian yang kedua tentang kitab-kitab Allah. Demikian pembahasan dari Bapak. Mohon di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.